Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Lia. Kali ini aku akan jadi host di acara podcast Ramadan Sharing Talk 2024. Kali ini aku sama organisasi mahasiswa dari RK atau Radio Kampus. Boleh kenalin dulu ya akang-akang dari RK. Halo semuanya, aku Raihan. Halo, aku Rafli. Oke, dari acara podcast kali ini aku bakal tanya-tanya sama akang-akang dari RK nih. Temanya kita ngebahas tentang organisasi, ada juga tentang Ramadannya karena kali ini kita sesinya dari lagi sesi Ramadan nih teman-teman. Oke, buat pertanyaan yang pertama yang bakal aku tanyain, apa sih yang mendorong kalian gitu untuk masuk atau gabung di organisasi RK ini gitu? Gimana tanggapan kalian? Kenapa kalian tuh pengen ada dan pengen masuk di RK? Gimana nih menurut dari Raihan? Boleh. Ya menurut aku RK itu waktu ospek tuh kayak kan RK itu radio kampus ya. Jadi kayak apa itu teh kayak public speaking lah ya. Nah terus di kuliah nih kita ada sidang gitu kan, sidang skripsi, sidang magang, sidang portofolio kalau aku di kafe. Nah si RK ini tuh kayak ngebantu aku buat kayak gimana cara ngomong ke banyak orang secara jelas gitu, secara apa ya, kayak berani untuk ngomong di depan orang gitu. Nah jadi RK ini sangat bermanfaat sekali untuk di bidang akademis gitu. Nih untuk anak. Buat anak lagi. Kalau aku pribadi ya kan dulu kalau misalkan aku balik lagi ke awal tuh kan aku orangnya memang susah dalam berani ya, nggak terlalu berani dalam ngomong depan umum, depan publik. Nah itu mungkin aku tuh pengen berubah dari zona nyaman aku tuh untuk mencari hal baru ya. Aku tuh melihatlah organisasi ini, UKM Radio Kampus ini. Aku melihat banyak orang-orang di dalamnya tuh, mereka tuh adalah orang-orang yang berani buat tampil, terus juga berani dalam menjelaskan sesuatu. Nah itu tuh lah yang membuat motivasi aku tuh buat aku tuh pengen kayak mereka gitu. Aku tuh pengen at least seenggaknya bisa lah gitu dalam presentasi atau dalam lingkup kelas tuh kayak ngomong depan orang, depan banyak. Ya mungkin itu sih kalau aku pribadi ya ya aku tuh pengen, kalau dari awal niat aku sih ya itu sih, pengen merubah pola yang mungkin awalnya aku tuh anaknya introvert, malu-maluin gitu ya. Jadi sekarang kayak gini gitu. Pemalu. Oke. Oke, jadi RK tuh bermanfaat banget ya buat kita mahasiswa gitu, terutama buat orang-orang yang mungkin masih pemalu-pemalu gitu ya. Nah, ya, nih teman-teman, berhubung di sini juga aku dari RK juga gitu, dan di sini juga kita kedatangan bintang tamunya juga dari ketua RK-nya langsung. Jadi aku tuh pengen nanya ya, kayak aku tuh masih penasaran gimana sih pengalaman Kang Rafli gitu bisa sampai jadi ketua RK gitu, bisa sampai mungkin jadi pengurus juga, jadi ketua RK juga. Gimana sih tips sama triknya gitu? Coba aku pengen tahu. Kalau misalkan kayak track record aku gitu ya, dari awal aku masuk ke RK bahkan sampai sekarang jadi ketua, sebenarnya masih sama aja ya sama teman-teman aku yang lain gitu. Aku ngejalanin topoksi aku di RK juga sebenarnya sama aja gitu. Cuman mungkin kan jadi ketua itu adalah sebuah tanggung jawab dan hal yang berbeda ya. Terus juga aku melihat kalau misalkan bukan membanggakan diri, tapi kayak aku tuh pengen jadi sosok yang bisa ngebimbing teman-teman aku, terus juga mungkin teman-teman anak-anak di bawah aku gitu. Nah ya itulah yang jadi motivasi sehingga kayak aku pengen membuat RK ini tuh ya bisa lebih baik juga. Terus juga aku merasa kalau mungkin teman-teman aku yang ya teman-teman seangkatan bahkan di bawah aku kayak butuh bimbingan atau mungkin butuh seorang yang ya leadernya gitu loh. Ya mungkin itu sih dorongannya. Kalau misalkan gimana caranya sih sebenarnya kalau di RK mah kan yang penting tuh musyawarah ya. Kita juga sebelumnya ada pemilihan juga gitu. Jadi bukan berarti kayak wah aku pengen jadi ketua RK terus tiba-tiba menjadi, enggak gitu. Ada proses tahapan pemilihannya juga. Terus juga kita juga diskusi juga kayak gitu sih. Rehan mau ketua? Enggak.
Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya untuk terkait temanya dari organisasi. Jadi ada nggak sih momen atau kegiatan gitu dari kalian yang paling berkesan selama kalian ada di RK gitu? Mungkin ada kesan-kesan apa yang paling berkesan gitu, yang kalian ingat sampai sekarang gitu? Gimana nih dari Rehan? Apa ya? Berkesan Ya, berkesan positif, apa? negatif. Ya, positif aja. Negatifnya juga boleh biar kita sama-sama tahu ya. Biar evaluasi. Ya, gitu, evaluasi. Kalau pengalaman mengesankan, bukan mengesankan sih, ini kayak apa ya? Malu gitu, agak malu sedikit. Waktu itu pernah aku tuh kayak nyetel lagu, terus tarik teing ini, terus ada yang marahin kayak Raka jadi kayak gitu. Kalau pengalaman mengesankan mah kayak nggak tahu sih, belum ada. Waduh. Belum ada selama di RK. Ya belum ada. Mungkin buat Kang Rafli gitu ya, udah lama agak lama di RK. Kalau dari aku tuh, kalau misalkan pengalaman yang aku inget banget itu adalah waktu zaman belum lama sih, itu kemarin waktu Expo UKM di acara MIT 2023 ya, yang tahun kemarin. Nah di situ kan RK tuh kayak menampilkan sesuatu ya pada saat itu. Jadi memang ini idenya juga spontan, iseng dari teman aku. Katanya gimana kalau misalkan kita kayak cosplay terus kita nari. Nah di situ kebetulan memang ya teman aku ini tuh kayak emang orangnya kayak gitu ya, iseng, dia pengen kayak explore aja gitu. Jadi ya aku sih karena juga pada saat itu momennya mendadak juga, terus juga nggak ada waktu lagi, ya aku iyain. Ternyata di sana dia tuh minta buat cosplay kita tuh jadi apa ya di situ sebutannya, kayak mas-mas India gitulah, karena memang lagu yang kita bukan nyanyiin, kita dance coverin itu adalah lagu India gitu. Jadi memang kebetulan itu aku bertiga, aku, teman aku, dan ada satu lagi ya, terus kita tampil di depan di hadapan anak-anak maba pada saat itu, anak-anak 23. Jadi ya itu sih yang emang gak pernah aku lupain. Sebenarnya memang semuanya juga terlibat, tapi kan yang paling center tuh adalah aku di sana, aku dan dua teman aku. Jadi ya mungkin itu sih yang paling aku ingat ketika aku di RK gitu sih. Oke, mungkin si Pasmid itu juga yang bikin banyak banget yang masuk ke RK ya, banyak banget yang tertarik sama RK gitu. Nah berhubung sekarang nih lagi bulan Ramadan, gimana nih hari-hari menjelang mau Lebaran? Apakah udah ada yang batal-batal? Tapi kalau laki-laki nggak mungkin lah ya batal. Gimana nih? Udah mau kirakan. Aku mah alhamdulillah masih 100%. Ya alhamdulillah banget, gak pernah mokel ya itu. Kalau puasanya lancar sih, kayak sekarang tuh kayak puasa tuh kayak gak puasa gak sih, kayak gak ada, Kayak nggak kerasa. ya gak kerasa, kayak tiba-tiba udah Lebaran lah beli baju baru sekarang tuh gitu. Udah beli baju baru belum? Udah, tapi jangan yang simar-simar ya teman-teman. Simmer. Jangan yang simar-simar. Gimana nih kalau dari Kang Rafli? Aku sih alhamdulillah masih lancar. Kan kebetulan aku juga sekarang lagi magang ya. Jadi memang kegiatan pun sebenarnya memang udah nggak kerasa banget gitu. Kayak kalau misalkan kita ngomongin tahun kemarin kan aku masih kuliah ya gitu. Jadi kayak masih ke kampus, masih belajar. Jadi masih kerasa gitu. Cuman kan sekarang kayak pagi ke kantor, sore pulang. Jadi kayak ya udah gitu, berjalan aja, dan ya nggak kerasa sih jatuhnya. Gitu sih. Iya, kalau tetehnya gimana? Kalau aku ya karena cewek map kan pasti nggak akan mungkin full ya, nggak akan mungkin full 1 bulan. Jadi ya udah ada yang batal-batal gitu. Dan menurut aku karena emang sekarang aku di semester 4, jadi semester 4 tuh udah agak pusing-pusing banget gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar gak kerasa dari yang awalnya tuh pengen cepet-cepet puasa tuh haus, terus harus berpikir juga ya teman-teman, jadi agak pusing gitu. Tapi makin kesini makin gak kerasa juga, udah mau Lebaran juga, Ramadannya udah mau berakhir juga. Ya menurut aku sih semoga kita di bulan Ramadan nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi gitu teman-teman. Nah buat menurut aku ya bulan puasa sekarang tuh benar kata Rehan, gak kerasa banget gitu, gak kerasa. Tiba-tiba udah mau Lebaran lagi, tiba-tiba rasanya dari yang
sahur tuh rasanya kayak males-males banget gitu, sampai udah mau buka tuh rasanya pengen cepet-cepet makan gitu teman-teman. Nah, gimana sih di bulan Ramadan ini tuh menurut Raihan atau Kang Rafli gitu, gimana rasanya kerasa banget nggak sih vibes bulan Ramadannya, atau kayak ya udahlah udah biasa aja gitu, gimana? Kalau dari aku mah kayak ya biasa aja menurut aku, kayak bulan-bulan biasa gitu. Cuman badannya kayak Ya beda, nggak makan, nggak minum, badannya. Ya gitu. Kalau aku mah biasa aja. Tapi ini yang magang kemarin bisa. Kalau dari aku kan mungkin karena dunia kantor ya gitu. Ya adalah beberapa ketika kalau misalkan di kantor tuh mungkin orang-orang yang gak puasa dan lain-lain. Jadi sebenarnya memang ya kita nggak masalah ya di saat itu gitu. Cuman kan memang itu jadi tantangan juga mungkin bagi aku karena lumayan jauh juga sih tempat magangnya juga. Kalau misalkan di sana kan mungkin mereka bebas gitu kayak minum atau misalkan ngerokok. Ya mungkin tantangan bagi aku adalah ya kita harus bersabar aja gitu ya, jangan terlalu tergoda, jangan juga dihirauin gitu, karena kan mungkin mereka mah beda gitu ya. Kalau kita ya sebagai anak muslim dan bertakwa harus lebih terjaga gitu imannya. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh, cuman ya mungkin bedanya adalah lingkungannya sih. Kalau biasanya kan mungkin lingkungannya adalah teman-teman di kampus, sekarang adalah lingkungan yang baru gitu di dunia kerja kayak gitu. Itu sih kalau aku. Oke, kita udah dengar ya gitu tanggapan bulan Ramadan dari akang-akang RK gitu ya, dari teman-teman RK gitu. Nah, mungkin aku cukupkan aja segitu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga mungkin nanti ke depannya kita bisa ada di acara ini lagi bareng sama UKM-UKM yang keren-keren di STIMIK Amik Bandung. Jadi aku Lia pamit undur diri. Aku Raihan pamit undur diri juga. Dan terakhir aku Rafli pamit undur diri. Oke, see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.